Assalamualaikum, Shalom Alaikum, Assalamualaikum saudara-saudara, bersama dengan saya lagi Romualdo Tulung Alu di channel Nasrani Indonesia, terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, di topik kali ini kita akan membahas satu ajaran Kristen yang sangat unik dan menurut saya paling berbahaya, yaitu predestinasi. Tuhan menjadi sosok penentu segalanya di dunia ini. Ini adalah ajaran Calvinisme, ya. Sekali lagi tentang predestinasi. Ini adalah poin-poin yang saya jabarkan. Jadi saya tidak mau mengacu kepada ayat. Kenapa? Ya. Karena begini, satu ayat sendiri kalau ini diberikan kepada 10 rohaniawan yang berasal dari aliran berbeda-beda ini bisa memiliki arti ayat yang berbeda-beda. Ya, jadi saya tidak mau masuk ke dalam level ayat-ayat penafsiran. Ya, saya langsung ke poinnya aja. Ajaran Calvinisme tentang predestinasi, kenapa saya sebut berbahaya? Karena yang pertama, ya, mereka mengajarkan kerusakan total selalu dan semata-mata berbuat dosa, ketidakmampuan total pada diri manusia. Lalu manusia tidak dapat memahami kebajikan. Manusia tidak dapat melakukan kebajikan. Manusia tidak dapat menginginkan kebajikan tanpa melalui pertolongan Dia. Jadi memang sudah diajarkan kalau manusia ini sudah jatuh dalam dosa sehingga rusak total. Lalu mereka mengajarkan pemilihan ilahi adalah Tuhan memilih orang-orang untuk masuk ke surga. Yang lainnya tidak dipilih dan mereka akan masuk ke neraka. Jadi Tuhan udah di dalam kekekalannya sebelum melakukan penciptaan itu sudah disetting semuanya. Oke, suatu saat saya akan menciptakan alam semesta, ya, planet, bintang, bulan, satelit, dan lain-lain gitu ya. Termasuk hewan-hewan, tumbuhan, dan manusia. Tapi ya, suatu saat nanti manusia ini mati, udah disetting. Nah, yang ini masuk ke surga. Yang ini udah kamu ke neraka aja. Kamu udah jatuh dalam dosa, saya tidak mau menolong kamu. Jadi kamu akan dibakar di neraka selama-lamanya. Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan sendiri yang menentukan. Ada orang yang akan dibakar selama-lamanya di neraka. Ini adalah konsep Tuhannya Calvinisme yang mengajarkan predestinasi. Nah, lebih jauh, mereka mengajarkan free will is illusion. Kehendak bebas itu hanya ilusi. Tuhan sendiri yang menentukan kita menjadi baik atau tetap jahat. Kita ke surga atau kita ke neraka. Ya, kalau saudara mau mempelajari lebih jauh, ini saya ambil dari jurnal. Judulnya Konsep Keselamatan Calvinisme. Ditulis oleh Maria Widyastuti, jurnal Pionir, LPPM, Universitas Asahan. Ini saudara bisa cek di Google, bisa di-download. Atau saudara bisa pelajari dari gereja-gereja penganut paham Calvinisme ini yang mengajarkan tulip. Nah, tulip itu singkatan apa? Nah, ini saya rangkum di sini aja, ya, yang penting-pentingnya aja. Jadi intinya seperti ini. Nah, inilah yang membuat saya berpikir ini ajaran yang paling berbahaya di dalam kekristenan. Saya next ya. Saya ambil contoh begini, ada dalam suatu pengadilan, duduk hakim, duduk juga terdakwa. Terdakwa yang didakwa membunuh ini dia ngomong kayak begini, saya tidak punya free will. Tuhan menghendaki saya tetap berdosa. Tuhan yang sudah menentukan saya berdosa. Dan saya akan ke neraka. Jangan salahkan saya, salahkan Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan semuanya. Tuhan berdaulat atas semuanya. Jadi bukan saya yang membunuh, karena saya nggak punya kehendak bebas, saya nggak punya free will. Free will adalah ilusi. Jadi Tuhan yang menghendaki orang itu terbunuh melalui saya. Jangan salahkan saya, Pak Hakim, Bu Hakim, salahkan Tuhan. Lalu hakimnya tanya, Anda agama apa? Kristen, Calvinis, penganut predestinasi. Jadi saudara,
ya. Yang namanya ajaran ini unik ya. Ajaran ini tidak dipakai di dunia nyata. Jadi istilahnya predestinasi ini sendiri adalah ajaran ilusi. Ya, kaum Calvinis sendiri, ya, si John Calvin sendiri, dia itu sendiri punya free will. Makanya dia melakukan penafsiran sesuai pemikirannya sendiri, ya, sesuai pemikirannya. Lalu gini ya, saya flashback dulu ya. Kalau ke jemaat awal ya, jemaat awal itu punya kitab PL dan PB ya, yang jumlahnya lebih dari 66. Ya, lalu sama si Martin Luther ini direduce ya. 66, lalu ada 7 kitab yang dia anggap tidak selevel. Jadi ditaruh di belakang sama Martin Luther di abad 16. Nah, sama temennya Martin Luther, si John Calvin ini, yang 7 ini dibuang. Ya, jadi sisa 66. Ini saja sudah membuktikan kalau si John Calvin atau Calvinism ini memiliki free will. Mereka menentukan sendiri. Oh, kanonnya 66 aja ngikutin si Martin Luther. Gitu. Paham ya? Di antara jemaat-jemaat awal tidak ada satupun yang memahami ayat-ayat Alkitab sehingga mengajarkan seperti ini. Gitu ya. Saya masuk ke poin 2 aja deh. Ajaran ini adalah ajaran berbahaya. Ya, tadi saya bilang ya, kalau ada orang membunuh, memperkosa, merampok, korupsi, dia bisa bilang, oh ini bukan kehendak saya, kehendak Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Makanya ini berbahaya. Ya. Lalu yang ketiga, ya, dari ribuan aliran Kristen kita bersyukur kalau ini hanya ada satu aliran dan baru muncul di abad 16. Sekali lagi, kalau kita lihat dalam sejarah kekristenan, ya, jemaat-jemaat awal itu masih ada yang lestari sampai sekarang, sampai 21 abad ini. Ya, jemaat-jemaat awal ini yang mengkanon Alkitab jadilah kitab suci, yang menerjemahkan, yang memelihara naskah-naskahnya sampai sekarang. Nah, kalau kaum Calvinis ini hanya baca, hanya minjem kitab ya, atau istilahnya beli kitab dari toko lalu membaca dan menafsirkannya sendiri. Jadilah tafsiran yang baru. Ya. Kalau ini ajaran seperti ini ada di abad awal, ada di antara jemaat awal, saya dan sekeluarga sudah pasti murtad dari kekristenan. Kenapa? Ya ini tadi. Ini adalah ajaran ilusi. Nggak ada sebenarnya. Nggak kepake di dunia nyata, nggak kepake. Dan ini adalah ajaran yang sangat berbahaya. Baik, itu aja dari saya. Semoga ini bisa jadi masukan bagi kawan-kawan ya. Dan saya undur diri. Assalamualaikum, shalom aleihim, assalamualaikum.